tenggelam di Samudra Atlantik setelah menabrak gunung es pada pelayaran perdananya mereka dari Southampton, Inggris menuju ke kota New York. Dan tenggelamnya kapal ini, Bapak Ibu sekalian, menyebabkan kematian sebanyak 1.514 orang. Dan ini merupakan bencana maritim terbesar yang dicatat di sepanjang sejarah. Dan mungkin dari setiap kita tahu kapal apa ini. Dan kapal super besar ini adalah Titanic. Menurut catatan Bapak Ibu sekalian, para penumpangnya terdiri dari sejumlah orang kaya di dunia, serta lebih dari 1.000 imigran dari Britania Raya, dari Irlandia, Skandinavia, dan dari negara-negara lain yang ingin mencari kehidupan yang baru di Amerika Utara. Kapal ini, Bapak Ibu sekalian, dirancang dengan sedemikian rupa, dengan nyaman, dengan fasilitas yang super lengkap, dan dilengkapi dengan teknologi yang super canggih pada waktu itu. Dan kapal ini melambangkan, bisa jadi melambangkan teknologi modern, kemewahan, dan keamanan. Dan Titanic mendapatkan sebuah julukan sebagai The Unseen Cable, yaitu kapal yang tak pernah tenggelam. Kenapa julukan ini bisa ada, Bapak Ibu sekalian? Dan julukan ini mungkin bukan isapan jempol, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari kacamata manusia. Pasalnya, Bapak Ibu sekalian, kapal ini dirancang dengan mengusung keselamatan sebagai prioritas utama. Dan kapal tersebut memiliki baja ganda dan 16 kompartemen terpisah yang dapat saling menutup di dalam keadaan darurat. Dan jadi mungkin wajar mereka bisa mengklaim Titanic seperti kapal yang tidak mungkin tenggelam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan keyakinan yang berlebihan seperti itu, atas ketangguhannya kapal Titanic, Thomas Andrew, sang kreator, sang pembuat kapal tersebut, dengan sombong dan berkata demikian, kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dan Bapak Ibu sekalian, sebuah kesombongan yang luar biasa, menghina Tuhan, dan kemudian membuat dia harus menyesal di kemudian hari. Benar saja, kapal super mewah itu akhirnya tenggelam di Samudra Atlantik. Bapak Ibu sekalian, mari saat ini saya mengajak setiap kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat 24 sampai yang ke-30. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 sampai yang ke-30. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu, tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Demikian Bapak Ibu sekalian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini.
Bapak Ibu sekalian, sangat clear, sangat jelas bahwa ini merupakan satu perikop catatan dalam Injil Lukas mengenai perjamuan malam. Dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana Yesus memperingatkan Petrus nantinya yang akan menyangkalnya. Tetapi sebelum itu terjadi sebuah peristiwa yang mungkin seharusnya tidak terjadi. Di mana terjadi sebuah pertengkaran di antara para murid Yesus. Masalahnya ya kelihatannya simpel aja. Siapa sih yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Itu yang jadi problemnya mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kisah ini, mungkin kita juga akan teringat dengan sebuah kisah Bapak Ibu sekalian yang pernah terjadi, tapi tidak terjadi sampai ada pertengkaran. Yaitu peristiwa permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Dalam catatan Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 dan dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai yang ke-28. Mereka meminta tempat untuk duduk dalam kemuliaan kelak. Satu orang sebelah kiri, satu orang di sebelah kanan. Dan tampaknya ambisi itu pun dalam tanda petik menular ke para murid yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keasikan untuk diakui, menerima pujian, dan merasa diri paling benar, dan memiliki pengaruh, inilah yang kemudian mengarah kepada pertengkaran, pengkhianatan, dan penyangkalan. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin para murid merasa ya, gue udah lakuin yang terbaik kok. Gue udah bisa melakukan yang terbaik, menganggap mereka sudah melakukan yang besar. Dan mereka butuh apa? Mereka butuh pengakuan, mereka butuh afirmasi. Nafsu untuk mendapatkan spotlight, lampu sorot, bem di depan dari Yesus, membuat mereka masing-masing melihat diri mereka itu besar. Dan mereka butuh afirmasi dari Yesus. Siapa dong yang terbesar di antara kita? Di antara kami semua? Dan kita bisa melihat jawaban Yesus, Bapak Ibu sekalian. Jawaban Yesus merupakan sebuah teguran yang begitu lembut sebenarnya. Dengan memberikan perbandingan. Yesus memberikan penjelasan, Bapak Ibu sekalian, bahwa keinginan untuk berkuasa adalah dorongan dasar manusia. Dan menurut pandangan dunia, yang hebat adalah mereka yang paling baik ialah mereka yang dapat membengkokkan kehendak orang lain. Supaya apa? Supaya mengikuti keinginan mereka sendiri. Dan mereka akhirnya menguasai diri mereka. Bisa berarti mereka menjalankan kekuasaan itu atas orang-orang tersebut. Dan kemungkinan besar ini menyiratkan adanya kecenderungan pada pemaksaan dan penindasan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita baca di mana Yesus berkata bahwa mereka disebut pelindung-pelindung. Kata pelindung-pelindung di sini dimaksudkan adalah sebuah gelar, kehormatan yang biasanya diberikan sebagai isyarat pujian, sebagai kompensasi atau perbuatan baik. Sehingga bagi mereka yang mengklaim dirinya sebagai pelindung-pelindung, biasanya memberikan perlindungan kepada orang lain. Dengan tujuan apa? Supaya mereka bisa memiliki, bisa mempengaruhi, bisa menguasai orang yang diberikan perlindungan tersebut. Sehingga ini adalah satu relasi timbal balik, Bapak Ibu sekalian, yang negatif. Dan sistem ini sangat berbahaya. Dan ini terjadi pada masa itu. Dan inilah karakter yang muncul dari pemimpin-pemimpin dunia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini berbeda dengan Kristus. Yang Kristus ajarkan. Kristus ingin para murid memiliki karakter rendah hati. Seperti dirinya. Memberi dan melayani tanpa menuntut balasan apapun. Jadi para murid Kristus
harus melepaskan fantasi keagungan mereka. Mereka juga harus menilai kembali pemikiran mereka tentang kekuasaan, kebesaran, menurut pola yang telah ditetapkan oleh Kristus. Model dari Tuhan Yesus ini menjungkar balikan pemikiran dunia. Para murid telah dilayani oleh Yesus, tetapi mereka akan sangat keliru menganggap diri mereka sebagai bagian yang paling besar. Para murid merasa ingin diakui, merasa dirinya yang the best, yang terbaik, dan ingin mendapatkan pujian, tinggi hati. Dan ini merupakan akar dari ambisi yang tidak sehat dari diri mereka. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dunia mengajarkan kepada kita bahwa orang hebat dalam tanda petik adalah mereka yang paling jago membengkokkan kehendak orang lain supaya sesuai dengan keinginan mereka, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagi Kristus, kita melihat bahwa setiap murid-muridnya dipanggil untuk menjadi pelayan yang merendahkan diri dan tidak memiliki fantasi untuk mengejar keagungan diri. Lebih tepatnya Bapak Ibu sekalian, para murid Kristus tidak akan mencari spotlight, tidak akan mencari lampu sorot yang tertuju kepadanya di depan untuk menunjukkan kehebatannya kepada orang lain. Kehebatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang melayani Anda, tetapi bagaimana Anda melayani orang lain dengan rendah hati. Dan Yesus memberikan contoh itu kepada kita. Dan Dia adalah pelindung yang sejati, yaitu dengan memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Dia melimpahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ketika para murid melakukan apa yang Yesus kehendaki dengan rendah hati, maka jaminannya adalah di masa depan, di mana orang percaya akan menerima hak-hak kerajaan daripada Tuhan, dan status mereka akan dinaikkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap kita ini manusia nih, pasti punya yang namanya dosa kesombongan. Gak mungkin kagak ada. Tinggi hati. Apalagi kalau kita merasa diri kita udah banyak skill, punya banyak kehebatan, kita pasti punya ambisi dalam kehidupan kita, keinginan-keinginan. Tapi sayangnya, terkadang ambisi itu tidak sehat. Ambisi atau keinginan yang tidak sehat merupakan usaha atau upaya serampangan alias sporadis untuk membuktikan diri mereka yang paling hebat. Sikap ambisius seperti ini Bapak Ibu sekalian lebih mirip kepada sorry to say, keserakahan, dan pada akhirnya merusak serta menghambat diri dan juga relasi sosial kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu terkena Duck Syndrome. Apa itu Duck Syndrome? Di mana ini merupakan satu kondisi seseorang suka pamer, padahal kondisi hidupnya berbeda 180 derajat dari kelihatannya. Disebut Duck Syndrome. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Setiap kita pasti sering pernah melihat bebek itu berenang di atas air, bukan? Kita melihat dia berenang, tenang bukan? Dia berenang begitu tenang Bapak Ibu sekalian, seolah-olah gak ada apa-apa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kakinya di dalam air mengepak begitu kencang Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang kelihatan di atas itu berbeda.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih memiliki karakter kesombongan hati, kita sadar nih, kita ini orang sombong. Kita sadar, kita orang belagu. Tapi kita nggak mau berubah. Udah ditegur sama orang-orang di sekitar kita, dinasehati, bahkan ditegur dengan firman Tuhan pun nggak mau berubah. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau suatu hari Tuhan tenggelamkan kita, Bapak Ibu sekalian, seperti Titanic, ditenggelamkan ke dalam dasar laut. Kalau Tuhan udah nggak kasih kita kesempatan, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Bapak Ibu sekalian. Seperti kapal Titanic, kemewahan, kecanggihan teknologi, semua hancur lebur di dalam dasar laut. Jadi, tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita punya uang, kekayaan, kita punya skill, kita punya apapun itu, nggak ada guna, Bapak Ibu sekalian. Pada akhirnya semua akan hancur kalau kita tidak mau betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menuntut kerendahan hati kita seperti Kristus. Rendah hati baru dapat terjadi ketika kita sudah tidak memiliki hidup yang berpusat kepada diri kita sendiri. Dan kita bisa mengendalikan ego kita. Kalau kita memiliki sikap rendah hati, Bapak Ibu sekalian, pastinya kita akan merendahkan diri seperti anak-anak. Dalam Matius 18 ayat yang keempat. Dan kita tidak akan pernah mempertahankan kedudukan kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8-9. Dan tidak akan pernah merendahkan orang lain. Dalam catatan Lukas. Kerendahan hati seperti inilah yang berkenan di hadapan Allah. Efesus pasal 2, pasal 4 ayat yang kedua. Dan bagi mereka yang memiliki karakter rendah hati seperti Kristus akan mendapatkan perhatian daripada Allah. Dalam catatan Mazmur dan Yesaya pasal 66 ayat yang kedua. Dan mereka adalah orang-orang yang akan menikmati hadirat Allah dalam hidupnya dan akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, menjelang momen Jumat Agung dan Paskah, maukah kita memandang kepada salib Kristus? Di situ Tuhan disalib. Salib Kristus adalah puncak kasih Allah kepada manusia. Dan itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Yesus yang adalah raja di atas segala raja datang ke dunia ini. Dan sampai titik terendah mati buat kita. Apakah kita masih bisa menyombongkan diri kita, Bapak Ibu sekalian? Mari kita terus belajar, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang betul-betul rendah hati di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan dan kita yang tahu karakter kita itu seperti apa. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Kita perlu betul-betul datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menjelang momen Jumat Agung dan Paskah, mari kita merefleksikan kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan terus membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti Kristus yang juga adalah rendah hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu, kami sadar dalam diri kami ini begitu banyak kesombongan dalam diri kami. Terkadang kami merasa kami adalah orang yang paling hebat.
Terkadang kami merasa orang yang paling pintar di antara semuanya. Tuhan, Engkau lebih mengenal siapa kami. Engkau mengenal siapa diri kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Kesombongan dalam diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus melihat diri kami. Kami tidak melihat orang lain, tapi kami boleh terus mengevaluasi diri kami menjadi pribadi yang betul-betul memiliki karakter seperti Kristus yang rendah hati. Tuhan, pimpin kiranya Roh Kudus boleh menyertai setiap kehidupan kami. Menjelang Jumat Agung dan Paskah ini ya Tuhan, kami rindu, kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh belajar untuk tetap rendah hati. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan pimpin sertai kami, dan besok Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk boleh sama-sama datang, beribadah, berdoa kembali ya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan mempersiapkan kami memasuki Jumat Agung dan Paskah. Ini doa kami ya Tuhan, doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.